Shalom, sejahtera dan salam sehat untuk kita semuanya. Bapak, Ibu, dan saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus, pada awal tahun 2001, ya, jadi sudah 21 tahun yang lalu, bersama beberapa teman hamba Tuhan dari Yogyakarta, saya mengadakan kunjungan pelayanan di daerah-daerah pedesaan di Sumatera Utara. Nah, karena terbatasnya biaya, akhirnya kami memutuskan pergi dengan naik kapal dari pelabuhan Merak menuju ke pelabuhan Belawan. Nah, Bapak Ibu, setelah beberapa hari kami berada di kapal, itu kapal Kambuna, kapalnya besar sekali dan penumpangnya sangat banyak. Ada sedikit insiden di mana pada cerobong kapal mengeluarkan api yang akhirnya merembet ke bagian kapal yang lain. Keadaan menjadi tegang, semuanya panik. Sekalipun anak buah kapal, mereka tengah berupaya bagaimana memadamkan api itu dan menyelamatkan kapal yang penumpangnya ribuan ini. Dan diinstruksikan oleh bagian keamanan supaya para penumpang segera mengenakan jaket pelampung, ya, dengan harapan untuk memperkecil risiko kalau misalnya kapal tersebut ternyata tidak bisa diselamatkan. Nah, kami pun juga akhirnya mengenakan jaket pelampung. Tapi pada akhirnya upaya yang dilakukan oleh pihak keamanan dari kapal tersebut membuahkan hasil. Api dapat dipadamkan. Wah, puji Tuhan, haleluya. Wah, ini suatu hal yang luar biasa. Nah, kemudian pada malam hari, sebagaimana dijadwalkan dalam kapal yang berlayar menuju tempat-tempat yang jauh, itu dijadwalkan ada ibadah di kapal itu. Nah, kemudian ternyata dari petugas yang mengelola ibadah di kapal itu menunjuk saya sebagai seorang yang harus melayani dalam ibadah di kapal itu. Nah, saya menyampaikan firman Tuhan, dan kemudian juga teman saya dari Yogyakarta yang memimpin pujian dan kemudian membawa doa. Ya, puji Tuhan, haleluya. Namun ada satu hal yang saya mencoba bertanya kepada pihak pengelola ibadah di kapal itu. Saya tanya, Pak, apakah setiap diadakan ibadah di kapal memang sebanyak ini orang yang ikut hadir? Nah, kemudian akhirnya saya perlu jawaban. Dari pihak pengelola berkata kepada saya, ya biasanya itu ya ada sekitar 75, ya 100 orang, Pak, yang biasa ikut ibadah di kapal. Tapi nggak tahu kok malam hari ini yang ikut ibadah di kapal itu ternyata 300 orang lebih. Karena memang restoran yang biasa dipakai untuk ibadah itu memang cukup besar, bisa menampung orang sebanyak ini, ya, 300 orang. Nah, kemudian akhirnya selidik punya selidik, kok ada sesuatu yang lain.
biasa sekitar 75 orang, tapi ini 300 orang yang ikut ibadah. Dan kemudian akhirnya saya memperoleh jawaban. Ternyata banyak orang yang takut mati. Takut mati, kenapa? Nah, pikir mereka, ya sebelum mati kita bisa mendekatkan diri kepada Tuhan terlebih dahulu. Ya, Tuhan paling tidak mengampuni segala dosa, dan kemudian Tuhan bisa menempatkan ya orang-orang ini akhirnya bisa sampai ke surga, seperti itu. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang saya kasihi, ya berbicara tentang kematian itu memang misteri, sekalipun sesuatu yang pasti. Orang bisa mati kapan saja, di mana saja, dengan cara apapun juga. Tetapi yang penting adalah selama seseorang masih mendapatkan kesempatan untuk hidup. Karena jarak antara hidup dan kematian itu barangkali hanya sejengkal. Orang hari ini masih hidup, tapi tak lama kemudian dia mati. Bisa terjadi seperti itu. Tetapi selama kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk hidup, ya minimalnya yang pertama kita mesti mendekatkan diri kepada Tuhan. Yang kedua, tentunya kita harus menunjukkan buah-buah pertobatan itu. Ya. Kita bertobat dari cara hidup kita yang lama, dari dulu kita orang yang tidak benar, ya kita akhirnya belajar menjadi orang yang benar. Kemudian barangkali kita orang yang menjadi Kristen KTP, tetapi kemudian akhirnya kita menjadi orang yang sungguh-sungguh, menjadi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita setia membaca firman-Nya, kita setia berdoa. Kemudian akhirnya kita juga dengan waktu yang Tuhan berikan kepada kita, kita bisa melayani Tuhan. Nah, itulah sebabnya kita tidak perlu menunggu peristiwa besar menimpa kita. Kita tidak perlu menunggu situasi genting membuat kita panik. Tidak. Tetapi setiap saat kita memang perlu dekat dengan Tuhan. Oke, Tuhan memberkati kita semuanya.